Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 8 akan berkunjung ke perpustakaan Ayib Rosyidi. Kita beranggotakan 5 orang, ada saya sendiri, Kolika Destia Darusani. Saya Fauzia Sraining Putri. Saya Nana Anggiana. Saya Muhammad Cikra. Saya Nur Muhammad Ciksaat. Ikuti perjalanan kita ya. Bye. Perpustakaan Ayib Rosyidi terletak di Jalan Garut nomor 2, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Lokasinya sangat strategis dan mudah dijangkau, berada di sekitar pusat kota Bandung. Bagi yang baru pertama kali mengunjungi, patokan mudahnya adalah berada dekat dengan Jalan Laswi dan toko buku Bandung. Jika Anda datang dari arah tersebut, Anda akan menemukan perpustakaan Ayib Rosyidi yang terletak di sebelah kanan, persis di seberang tempat makan bernama Rilmi, sehingga memudahkan Anda untuk menemukan lokasi ini. Perpustakaan ini bukan hanya sekedar tempat membaca, tetapi juga menjadi rumah bagi berbagai koleksi referensi yang sangat berharga mengenai sastra, sejarah, dan budaya Sunda, menjadikannya sebagai salah satu destinasi penting bagi para pecinta literasi di Bandung. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita melihat aturan dan tata tertib dari perpustakaan Ayib Rosyidi. Untuk jam operasional perpustakaan ini, dari hari Senin hingga Jumat adalah dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore, dengan waktu istirahat dari jam setengah 12 hingga jam 1 siang. Untuk masuk ke dalam perpustakaan, kita harus melepas alat kaki terlebih dahulu. Tidak boleh merokok, tidak boleh membawa minuman dan makanan karena ditakutkan dapat mengotori buku. Nah, sebelum kita bisa masuk ke area perpustakaannya, kita harus mengisi dulu formulir kedatangan teman-teman. Kita cukup mengisi tanggal, data diri, dan juga tanda tangan. Mudah bukan? Setelah itu, baru deh kita bisa masuk ke perpustakaannya. Nah, selanjutnya ada sejarah singkat dari berdirinya Perpustakaan Ayib Rosyidi, yang dimana Perpustakaan Ayib Rosyidi ini didirikan oleh sastrawan dan budayawan Ayib Rosyidi sebagai pusat literasi sastra, sejarah, dan budaya Sunda. Perpustakaan ini diresmikan pada tanggal 15 Agustus 2015. Pendirian perpustakaan ini sepenuhnya didanai oleh Ayib Rosyidi sendiri loh, termasuk melalui lelang 30 lukisan dari koleksinya. Nah, tujuannya adalah untuk menyediakan akses bagi masyarakat terhadap koleksi literatur yang kaya akan budaya dan sejarah Sunda, serta mendukung penelitian dan pelestarian warisan budaya Sunda. Semasa hidupnya, Ayib Rosyidi membayangkan akan ada satu tempat di mana orang bisa membaca buku, khususnya buku Sunda. Di tempat tersebut akan ada kegiatan kontinu di bidang literasi atau kebudayaan bersumber bahasa ibu. Ayib Rosyidi berharap bahasa ibu tersebut selanjutnya turut memperkaya kebudayaan bahasa nasional. Antara bahasa daerah dan bahasa nasional mesti harus saling memperkaya, bukan saling meniadakan. Sebagai seorang yang mengabdikan hidupnya untuk dunia literasi, Ayib Rosyidi merasa perlu untuk membangun sebuah perpustakaan yang tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ilmiah dan kebudayaan. Nah, dalam perpustakaan ini juga mengelola pusat studi Sunda yang menerbitkan jurnal ilmiah yang bernama Sundalana, yang berfokus pada penelitian tentang kesundaan. Perpustakaan Ayib Rosyidi ini juga menjadi pusat kegiatan literasi dan kebudayaan, serta diskusi buku dan program literasi budaya lainnya. Perpustakaan Ayib Rosyidi memiliki lebih dari 40.000 koleksi yang mencakup buku, makalah, laporan penelitian, majalah, piringan hitam, peta, tesis, skripsi, bahkan disertasi, dan arsip. Selain itu, perpustakaan ini juga memiliki koleksi buku tentang kebudayaan Sunda yang tentunya dapat diakses oleh masyarakat umum. Tak hanya itu, perpustakaan Ayib Rosyidi ini juga menyimpan belasan naskah kuno berbahasa Sunda dan Jawa. Koleksi naskah ini disimpan di ruangan khusus dan tentunya dapat diakses oleh pengunjung dengan pendampingan staf perpustakaan yang sedang bertugas. Isi dari naskah-naskah tersebut beragam, mulai dari wawacan atau puisi naratif, babat, hingga berbagai uraian yang ditulis dalam aksara Jawa, Pegon, dan Arab. Beberapa salinan juga sudah ditransliterasi ke dalam aksara Latin. Dari segi bahan, naskah-naskah kuno yang tersimpan di perpustakaan Ayib Rosyidi ini ada yang ditulis di atas daluang atau kertas tradisional, kertas Eropa, dan kertas Cina. Perpustakaan ini juga memiliki 2 mushaf Al-Quran kuno yang ditulis tangan di atas daluang atau kertas tradisional.
Beberapa naskah bahkan sudah berusia lebih dari 200 tahun, tetap terawat dengan baik dan disimpan dalam kotak khusus untuk menjaga keasliannya. Secara keseluruhan, koleksi buku yang ada di Perpustakaan A.Y. Prosidi ini terbagi dalam sekitar kurang lebih 15 kategori, meliputi filsafat, psikologi, agama, filologi, bahasa, ilmu sosial, kesenian, hiburan, kesusastraan, sejarah, geografi, biografi, dan masih banyak yang lainnya. Keistimewaan lainnya, perpustakaan ini juga memiliki koleksi buku dalam berbagai bahasa seperti Jepang, Belanda, Jawa, Sunda, Bali, Lampung, Batak, dan Banjar. Selain itu, tersedia juga berbagai terjemahan dalam bahasa Inggris. Ada Prancis, Jerman, Spanyol, Italia, Swedia, Turki, Cina, India, Arab, hingga bahasa Cekoslowakia. Dengan kekayaan koleksi yang dimiliki yang ada di Perpustakaan A.Y. Prosidi ini tentunya menjadi salah satu pusat literasi yang sangat berharga yang ada di Kota Bandung, terutama bagi para peneliti, akademisi, dan pencinta budaya. Ini sebelumnya kenalin kita dari UPI, saya Fauzia. Sami, Iya. Oh iya. Mau langsung ke pertanyaan aja nggak apa-apa ya? Yang pertama yang mau kita tanyain itu sejarah didirikannya perpustakaan A.Y. Prosidi ini sama gimana sih perkembangannya itu dari awal sampai sekarang itu? Perpustakaan nama perpustakaan Prosidi-nya 2015 ya. Tapi sebelum itu kan sudah ada perpustakaan Pusat Studi Sunda. Itu tahun 2005 sudah ada perpustakaan ini. Cuma namanya belum A.Y. Prosidi. Tetapi lokasinya di Taman Keliningan. Tahu Taman Keliningan? Daerah Buah Batu dekat ISBI. Nah, itu ya. Di situ tadinya jadi Pusat Studi Sunda namanya. Pendirinya Pak Edi S. Kajati, Pak A.Y. Prosidi, Pak Hasan Kartajumena, waktu itu di BI, penasihat gubernur BI. Kemudian Pak Ayat Rohedi. Nah, di situ. Jadi perpustakaan ini bagian dari Pusat Studi Sunda. Nah, terus mungkin 2013 Pak A.Y. Prosidi membeli tanah ini dengan harga 3 miliar. Itu menggunakan uang pribadi. Jadi dari Pak A.Y. sendiri kan? Total. Beli tanah dan bangunan, waktu itu rumah, sebetulnya rumah. Kalau nggak salah sekitar 850 meter persegi lah ya tanah ini. Saya lupa tahunnya, kurang lebih 2013. Mungkin sebelum 2013 ya, itu baru perpisahan pindah sini. Nah, terus direnovasi. Nah, ketika direnovasi ini buku-buku dipindahkan dulu, dititipkan di rumah Pak Eri Riana Harja Pamungkas. Pernah dengar? Dulu wakil ketua KPK yang pertama. Itu ayahnya Pak Eri itu Pak Sobri itu dulu dekan Fakultas Sastra IKIP. Ya, makanya nanti ada hadiah Harja Pamungkas untuk guru-guru bahasa Sunda. Itu dari keluarga Pak Eri. Nah, buku-buku dititipkan di Pak Eri. Di rumah Pak Eri di daerah di apa ya, yang antara Cipaganti dan Ciamplas kan itu kan. Sukajadi. Sana Sukajadi jalur angkot. Bapak kasih Itu dia. Jalur Cicahem. Angkot Margahayu nih, angkot Margahayu Sumengkol didinya. Jalan nang betul teh. Ekman satu acan Ekman di luhur Ekman lah, kan kayaknya Ari Emot. Nah, disimpan di lantai 2. Ternyata bocor. Jadi ayah buku-buku anu rusak. Itu kan sakit tahun selama renovasi. Dibongkar jadinya, tadinya kan ini rumah pribadi, sanes kantor, sanes bangunan itu untuk perpustakaannya. Nah, sebelum membeli tanah ini sebetulnya Pak A.Y. sudah merencanakan membeli rumah Pak Mukhtar Kusuma Panja, kalau nggak salah, yang di belakang Gedung Sate. Di situ ada rumah.
Waktu itu sebetulnya tadinya akan dihibahkan, tetapi mungkin keluarganya tidak setuju dan tidak jadi untuk perpustakaan. Makanya Pak I beli tanah ini, tanah dan 3,5 miliar, harganya 3,5 miliar. Dari mana uang itu? Yaitu dari melelang lukisan koleksi Pak I Prosidi. Itu dilelang di Balai Lelang Kristi ya, yang di mana? Singapura atau di mana Balai Lelang? Yang saya baca di Singapura. Singapurnya. Nah, jadi total hasil lelang itu diberikan tanah dan air. Dan itu terus mungkin 2014 itu dibongkar, direnovasi sebagian. Direnovasi sebetulnya ada yang asli di bawah, yang tidak diubah binnya gitu. Sebetulnya ada bagian yang tidak diubah. Nah, untuk membangun itu dananya dari Pak Aib lagi, kemudian ada Pak Arifin Panigoro yang membantu mencarikan donatur, dapat 1,5 miliar. Belum jadi 1,5 miliar itu kan belum apa-apa karena biaya total pembangunan dia adalah 16 miliar lebih. Keseluruhannya, total keseluruhannya. Jadi 1,5 itu bantuan dari teman-temannya Pak Arifin, mungkin dari Pak Arifin juga. Itu baru selesai lantai 1. Nah, untuk lantai 2 Pak Aib lagi, uang Pak Aib lagi yang keluar banyak. Nah, kemudian ada bantuan dari Gubernur Jawa Barat itu Pak Aher. Jadi provinsi mau memberikan sumbangan. Pak Aib itu pokoknya intinya kekeh Pak Aib mah tidak boleh dipotong sepeser pun. Jadi karena kan sistem keuangan pemerintah biasanya ya potongan pajak, naon-naon, nah Pak Aib itu tidak mau. Jadi berapapun yang angka yang tertulis di kwitansi itu harus diterima. Nah, jadi dapat 1 miliar dari provinsi zaman Pak Aher. Tuh. Saya lupa apakah rundingnya dengan Pak Deddy Mizwar atau siapa, pokoknya tahu 1 miliar untuk lantai 2 itu. Terus untuk ke atasnya cari lagi uang. Pak Aib lagi sebetulnya yang paling banyak uang Pak Aib. Gitu. Ada bantuan mungkin tapi tidak banyak sih sebetulnya. Cuma saya lupa dari mana. Rinciannya ada tapi saya lupa ya. Ada rincian lengkap. Cuma memang saya tidak menghafalkan uang. Itu penting. Nah, itu akhirnya selesai dengan total biaya kurang lebih 16 miliar. Jadi dominan dari Pak Aib. Nah, perpustakaan ini diresmikan 2015 bersamaan dengan pembagian hadiah sastra Rancage. Benar-benar hadiah sastra Rancage. Belum, hadiah sastra Rancage itu diberikan untuk pengarang yang karyanya dianggap paling bagus. Jadi sekarang 2025, nah diberikan kepada karya tahun 2024, gitu kan. Nah, jadi 2015 itu Pak Aib memberikan hadiah untuk karya tahun 2014. Jadi awalnya sastra Sunda saja. Kemudian sastra Jawa juga diberi, kemudian sastra Bali, sekarang ada sastra Batak, Melayu, banyak sekarang yang diberi. Nah, awalnya total dari Pak Aib. Dulu kan sebelum daring itu kalau ada pembagian hadiah itu kan ada undangan, ada penginapan, hotel untuk penerima hadiah, hotel untuk juri, itu semua total dari Pak Aib. Jadi sekali kegiatan sekian puluh juta lah gitu ya. Hadiahnya waktu itu 5 juta. Jadi untuk karya dan untuk jasa. Jadi orang yang berjasa yang dinilai berjasa pada dana. Setiap tahun. Jadi setiap tahun mungkin 10 tahun pertama itu total Pak Aib. Nah, kemudian ada tim Pak Deddy Anggadirja, Pak Hasan Kartajimena, Pak Eri. Jadi akhirnya ada tambahan. Jadi akhirnya tidak jadi beban pribadi lagi. Jadi sekian perjalanan kita di Perpustakaan Aib Rosidi. Terima kasih. Dadah.